racun, kita kan bingung kan? Kalau orang kena racun yang paling dahsyat, orang mau bunuh diri minum baygon, ya, atau orang digigit ular. Nah, kira-kira obat yang paling aman apa? Orang digigit ular. Apa? Sekarang ada anak, kita pas di hutan langsung digigit ular. Gimana solusinya? Dikit terus? Yang nyedot siapa? Di hutan ya, ingat ya, di hutan. Di hutan tuh pakai apa kira-kira? Terus kalau di kota, kalau sini digigit ular, kemana kita? Ke dokter. Terus diapain oleh dokter? Hah? Nanti apa? Wah, kelamaan. Keburu mati nanti kalau ulah kobra. Rumah sakitnya jauh. Nah, bagaimana pengobatan zaman dahulu yang praktis? Hah? Diruqyah. Wah, ini bukan jin, ini ular, racun ular. Bisa, boleh. Oleh siapa? Oke, ya. Oke, saya kembali lagi ya. Untuk di racun. Ada hadis yang mengatakan bahwa obat tanah adalah obat segala macam jenis penyakit. Tanah. Jelas hadisnya ya. Tanah adalah obat untuk semua jenis penyakit. Tapi ada efek sampingnya. Dia mempercepat proses penuaan. Ya. Tanah bisa jadi obat, tapi efek sampingnya menjadi efek apa? Proses penuaan. Saya kasih contoh ini. Ini penting nih, ilmu ini perlu disampaikan karena suatu ketika menghadapi kayak gitu tidak panik. Ya. Karena saya juga udah eksperimen coba gigi kobra saya gigitkan ke tangan. Ular kobra ya, bukan ular biasa. Terus ada ular hijau juga. Jadi tentu saja saya atas bimbingan guru saya juga, dia pawang ular. Nah, jadi kenapa kok anak-anaknya main ular? Nanti digigit gimana? Ular kobra itu jadi mainan kan? Ini gimana anak 2 tahun kok main ular itu kan? Di rumahnya banyak ular, gimana bisa hidup kan? Nah, maka itu kalau nanya ular, jangan nanya ke orang yang takut ular. Jadi tanya dengan orang yang berteman sama ular. Dokter takut ular gak? Nggak, berarti nggak ngerti dia. Siapa temannya ular? Pawang ular. Nanyanya ke pawang ular, jangan ke dokter. Ya, dokter mah tak dapat persen digigit ular juga paling setahun sekali. Kalau pawang tiap hari digigit. Ya. Nah, di situ cara belajar kayak gitu ya. Oke. Zaman dahulu saya tanya, ini obatnya apa kalau digigit? Oh, biasa aja. Jadi ambil tanah. Kita suka, kebayang nggak kita suka bikin kopi kan? Bikin kopi gimana? 1 sendok kopi, masukkan gelas, aduk, nunggu, ngedap, minum airnya. Udah bikin kopi tanah aja, ambil tanah, masukkan gelas, aduk, tunggu turun, minum airnya. Gigitkan ular, udah nggak ada efeknya apa-apa. Ya, sederhana kan ya? Nah, jangan tanya jenis tanahnya apa, nanti tambah rumit. Udah tanah aja, ya. Nanti kalau jenis tanahnya ini pasti gigit, wah katanya tanahnya harus merah. Semua tanah hitam semua, jadi bingung kan? Jadi jangan tanya tanah apa, udah tanah aja, ya. Jangan kalau bilang sapi aja, jangan tanya lebih lanjut, mempersulit kita, ya. Tanah. Nah, orang-orang zaman dahulu, saya kasih contoh-contohnya. Orang zaman dulu kalau ada orang keracunan, anak-anak keracunan apapun juga, orang contoh minum baygon, nggak sengaja minum baygon, saya nggak bilang bunuh diri ya, anak-anak nggak sengaja minum baygon atau yang lain racun. Nah, itu orang zaman dulu langsung dia ke sawah kan lembur tuh, diaduk-aduk, ambil airnya diminumkan ke anaknya, langsung netral. Ya. Nah, babi, kalau di hutan-hutan kan babi itu hama. Itu biasanya babi itu yang paling banyak mencium buah yang paling wangi apa? Durian atau nangka. Ya. Nangka itu jadi untuk membunuh apa? Babi. Itu nangka itu dicampur sama racun yang paling dahsyat. Kalau itu langsung mati. Jadi pas babi itu makan apa? Langsung ibunya, anak-anaknya makan apa? Nangka itu semua dihabisin. Pas sudah tahu mulai menggerepang mau apa?
udah mau mulai bergelimpangan, langsung dia menuju ke kubangan lumpur. Diaduk-aduk semua anak-anaknya, minum sebanyak-banyaknya. Selamat, nggak mati, lari lagi semuanya. Paham ya? Berarti siapa yang lebih cerdas? Babi. Ya, babi lebih cerdas daripada kita. Nah, disitulah kita belajar. Oh, ternyata tanah. Ya. Nah, sekarang kenapa tanah menjadi obat? Manusia diciptakan dari saripati tanah. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Jadi artinya apa? Tanah sama hati kita memang sama. Ya, saya ceritakan kenapa tidak apa. Saya kasih gambaran sederhana ya. Coba, saya kasih gambaran sederhana. Katakanlah unsur yang standar itu adalah misalnya gini, kurang jelas. Misalnya A, B, C, D. Ini adalah unsur yang stabil. A, B, C, D. Ada 4 unsur. Dia akan membentuk unsur A, B, C, D stabil. Kalau unsur ini saya ambil satu, ini stabil nggak nih? Tidak. Sifatnya beracun untuk tubuh kita. Jadi kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita, dia akan ngambil di kita. Kan dia stabilnya apa? A, B, C, D. Tapi kalau hanya A, B, C, dia ngambil D dari tubuh kita. Sehingga kita defisiensi D. Habis. Sehingga tubuh kita nggak, di darah kita akan diambil. Maka darah akan bermasalah. Akan menggumpal atau apa. Yang jelas masalah aja. Gimana masalah udah nggak penting. Pokoknya kira-kira gitu. Ya, ini gambaran. Sehingga pas racun ular gigit kita, dia masukkan sesuatu zat yang tidak stabil dalam apa? Dalam dosis yang tinggi sekali. Akhirnya apa? Dia misal A, B, C masukkan ke dalam tubuh kita. Berarti dia nyedot apa? D. Tubuh kita sebanyak-banyaknya. Sehingga kita kekurangan D. Ya, ini contoh saja ya, bukan vitamin D ya, hanya contoh, hanya gambaran. Nah, tapi tanah, sifatnya apa tanah? Bahan baku, komplit, kayak kita juga. Langsung ini A, B, C, D, ngambilnya dari mana? Dari tubuh kita. Kasih aja minumkan tanah. Berarti dia ngambil D dari mana? Dari tanah yang kita minum. D, jadi tubuh kita aman. Paham ya? Sehingga dia ngambil A, B, C, D, ngikatnya dari. Jadi tanah yang kita minum, mau racun apapun juga dinetralisir. Karena unsur tanah nggak ada yang lebih komplit dari unsur tanah. Tanah paling komplit. Paham di sini ya? Nah, kenapa tanah bisa menjadi obat? Tapi akibatnya tanah itu bisa menjadi naikkan proses penuaan. Nah, saya kasih contoh. Saya waktu mencoba belajar masalah ular kobra, ternyata waktu pas digigitkan ke badan diri, kita minum tanah. Itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu saya ngalami problem semenjak itu semuanya, semua kawan-kawan, teman asisten saya semuanya, yang teman-teman yang itu yang melakukan eksperimen itu semuanya itu mengalami problem, maaf, ini bukan untuk aib, tapi untuk pembelajaran, mengalami problem seksualitas. Kayak orang tua jadinya. Lemah menurun. Itu lumayan tuh waktunya. Nah, sehingga saya harus belajar gimana netralkan lagi, mengembalikan lagi. Nah, jadi punya ilmu baru bagaimana naikkan vitalitas. Karena diturunkan oleh tanah, lemah, nah kita berusaha lagi gimana netralnya. Jadi dapat ilmu baru. Jadi paham ya, tanah obat untuk semua jenis penyakit, tapi efek sampingnya apa? Mempercepat proses penuaan. Ya, jadi tanah nggak boleh dipakai untuk sembarangan. Tapi kalau udah untuk mendesak bisa dipakai tanah ya, paham ya. Nah, berdasarkan tanah